Halo teman-teman sobat catur, kita jumpa lagi. Kali ini channel berpikir cerdas akan mengulas pembukaan Urusop Gaming teman-teman. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak ulasannya. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu pembukaan catur yang sangat mematikan saat kita bermain sebagai putih. Pembukaan yang akan kita bahas kali ini adalah Urusop Gambit. Dimulai dengan langkah pertama pion E4, dibalas hitam pion E5. Lalu gajah ke C4, dan kuda ke F6 menyerang pion. Di langkah ketiga ini, kita akan langsung bermain agresif dengan pion ke D4 mengajak pertukaran pion. Pembukaan ini termasuk salah satu opening catur yang sangat agresif yang jarang diketahui oleh kebanyakan pemain catur. Sehingga akan besar peluang bagi lawan untuk melakukan kesalahan jika belum pernah melihat pembukaan ini sebelumnya. Di posisi ini kita memiliki setidaknya 4 kemungkinan langkah yang bisa dimainkan. Yang paling populer adalah pion kali pion, kemudian pilihan yang kedua kuda kali pion. Bisa juga kuda ke C6 dan yang terakhir pion ke D6. Semua variasi ini akan kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas bagaimana jika hitam pion kali pion. Kita bisa membalas kuda ke F3, menekan pion D4 bersama menteri. Di sini besar peluang hitam untuk memakan pion karena pion E4 ini tidak terlindungi. Dan jika benar kuda kali pion, kita makan pion D4 menggunakan menteri sekaligus menyerang kuda milik hitam. Di sini hanya ada 2 pilihan langkah logis yang bisa dimainkan oleh hitam. Yang pertama kuda kembali ke F6 dan yang kedua kuda ke D6 mengancam gajah. Semisal hitam kuda D6, kita hiraukan saja ancaman dari hitam. Kita bisa melakukan rokade pendek untuk mengaktifkan benteng ke depan. Dan apabila hitam nekat memakan gajah, maka benteng E1 skak. Setelah gajah E7 menutup skak, kita jangan memakan kuda di C4. Tapi kita makan pion di G7 dan menyerang benteng di H8. Setelah benteng ke E8, kita bisa mengeluarkan gajah ke H6 ancaman skak mat dalam satu langkah. Jadi hitam pion D6 dan putih menteri pukul benteng skak. Langkah paksa raja ke D7, lalu kita balas menteri makan pion. Di sini putih sangat unggul dan akan menang dengan mudah. Sebelumnya kita telah melihat bahwa langkah kuda pukul gajah merupakan sebuah kesalahan. Sekarang bagaimana jika hitam berusaha untuk mengusir menteri dengan kuda ke C6? Nah, sama seperti sebelumnya, kita geser benteng E1 skak. Jika gajah menutup, tentu menteri akan makan pion di G7. Jadi hitam harus menutup skak dengan kuda ke E7. Kemudian kita bisa mereposisi gajah ke B3 sekaligus menghindari ancaman dari kuda hitam. Di posisi ini langkah terbaik hitam adalah pion ke A5. Tujuannya ialah untuk mengaktifkan benteng dan terus mendorong pion untuk menyerang gajah. Kita hiraukan saja ancaman dari hitam, kita bawa kuda ke G5 menambah tekanan terhadap pion F7. Melihat ini, pemain hitam pasti akan mengusir kuda dengan pion F6 atau pion ke H6. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa dimainkan oleh putih? Ya, langkah brilian putih adalah melakukan pengorbanan menteri pukul kuda. Jika pion makan menteri, maka gajah pukul pion F7, skak mat. Menteri ke D5 mengancam skak mat di langkah berikutnya. Jadi putih harus memainkan pion ke D6, lalu menteri makan pion skak. Langkah paksa raja ke D7, lalu gajah pukul pion memaku kuda terhadap menteri hitam. Jika hitam mengadu menteri ke E8, kita bawa mundur menteri ke F4. Di sini posisi putih jelas sangat diunggulkan. Semisal hitam memainkan menteri ke H5 untuk menekan pion H2, kita lanjutkan dengan pengembangan kuda ke C3. Pemain hitam pasti berpikir bisa melakukan skak jika menteri tidak menjaga pion di H2.
Karena itu, besar kemungkinan hitam akan menyerang menteri dengan kuda dan berharap menteri tidak lagi melindungi pion. Dan jika benar kuda ke G6, maka menteri F5 skak. Langkah paksa raja ke C6, lalu menteri ke B5 dan skak mat. Kita kembali ke belakang. Bagaimana jika setelah menteri kali pion, kuda kembali ke F6? Kita balas langkah ini dengan gajah G5 memaku kuda terhadap menteri hitam. Biasanya hitam akan merespon gajah E7, melepaskan pining terhadap kuda, juga bersiap menjalankan rokade pendek. Kemudian kita lanjutkan dengan pengembangan kuda ke C3. Nantinya kuda ini bisa lompat ke D5 untuk menambah tekanan terhadap kuda di F6. Di posisi ini, pemain putih pastinya tidak nyaman dengan keberadaan menteri dan akan berusaha untuk mengusir menteri dengan kuda ke C6. Dan jika benar kuda C6, kita bisa mereposisi menteri ke H4 menambah tekanan terhadap kuda milik hitam. Jika hitam berusaha untuk mengusir gajah dengan pion H6, kita hiraukan saja ancaman dari hitam. Kita bisa melakukan rokade panjang dan mempersilahkan hitam untuk memakan gajah. Tentu jika pion kali gajah, benteng akan tewas dimakan oleh menteri. Karena itu, langkah yang lebih logis bagi hitam adalah melakukan rokade pendek. Sekarang gajah kita sedang terancam oleh pion. Pemain hitam pasti berpikir kita akan menarik mundur gajah dari petak G5. Namun kita bisa memainkan langkah kejutan, yaitu dengan mengorbankan gajah. Jika pengorbanan diterima, maka menteri makan pion. Tentu setelah kita bisa membawa kuda ke G5 dan gajah ke D3, kita akan berada dalam masalah yang serius. Semisal kita berusaha mengusir menteri dengan kuda G4, kita bisa memainkan menteri G6 skak. Pion ini tidak bisa memakan menteri karena sedang terpaku oleh gajah. Jadi raja ke H8 dan menteri H5 kembali skak. Setelah raja ke G7, kita bisa mendapatkan kuda dengan tempo skak. Lalu bagaimana jika hitam memainkan kuda ke H7 mengancam skakster dengan gajah ke G5? Mudah saja kita bisa memainkan benteng ke D5. Selain untuk melindungi petak G5, benteng ini bisa manuver ke H5 untuk menyokong menteri melakukan skak mat. Jadi kita harus mencegah benteng ke H5 dengan cara memajukan pion ke F5. Namun setelah benteng makan pion D7, pemain hitam pasti menyerah. Selain dipastikan akan kehilangan menteri, posisi raja hitam benar-benar sangat terancam. Kita kembali ke posisi sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas variasi pion kali pion. Sekarang kita akan memeriksa variasi yang lain, yaitu kuda kali pion. Nah, kita balas langkah ini dengan pion kali pion E5. Di sini, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh hitam adalah memainkan gajah G5 berencana untuk melakukan serangan garpuan D2. Dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Ya, kita bisa menempatkan menteri di D5, menyerang kuda serta gajah dan mengancam skakmat D7. Tentu saja hitam tidak bisa menyelamatkan kedua perwiranya. Semisal gajah kali pion skak, kita bisa menggeser raja ke F1. Di sini menteri masih mengancam skakmat dengan pukul pion. Jadi putih harus mencegah dengan menteri E7 atau menjalankan rokade pendek, dan kita bisa mendapatkan kuda milik hitam. Jika hitam memainkan menteri ke H4 dan berpikir bisa menyelamatkan kedua perwiranya, kita makan saja pion F7 skak. Ini memaksa raja hitam pindah ke D8. Kemudian kita makan pion D7 menyerang benteng milik hitam. Setelah benteng menghindar ke E8, kita bisa mengembangkan kuda ke F3 dengan tempo ancam menteri. Di sini jawaban terkuat hitam adalah menteri mundur ke E7, lalu kita balas menteri makan menteri. Setelah dimakan kembali dengan raja atau dengan benteng, kita bisa mereposisi gajah ke D3. Dua perwira hitam mendapatkan ancaman secara bersamaan dan bagaimanapun hitam tetap akan kehilangan salah satu perwiranya. Kemudian kesalahan hitam lainnya adalah memainkan pion ke D5 bermaksud untuk menyerang gajah dan melindungi kuda. Tentu saja pion bisa dimakan dengan gajah dan menyerang kuda milik hitam.
Jika hitam menghindari ancaman gajah dengan kuda lompat ke C5, kita bisa memainkan langkah kejutan gajah pukul pion. Bisa dipastikan menteri hitam akan tewas dimakan oleh menteri. Karena jika raja makan gajah, maka menteri pukul menteri. Atau jika raja menghindar ke E7, maka gajah G5 skat. Bagaimanapun, menteri hitam pasti akan hilang. Bagaimana jika setelah pion kali pion, hitam menyerang pion E5 dengan kuda ke C6? Mudah saja kita bisa melakukan pengorbanan sementara gajah kali pion skat. Jika hitam menerima pengorbanan, raja makan gajah, kita bisa membawa menteri ke D5 skat. Di langkah berikutnya, kita bisa mendapatkan kuda di E4. Namun, jika hitam menolak pengorbanan dengan raja ke E7, kita bisa memundurkan gajah ke D5. Sekarang, kedua kuda milik hitam sedang terancam oleh gajah. Semisal kuda menghindar ke C5, maka gajah G5 skat. Langkah paksa raja ke E8, dan kita makan menteri dengan gajah. Setelah pion ke D4, bagaimana jika hitam tidak memakan pion, melainkan mengembangkan kuda ke C6 untuk melindungi pion? Kita balas langkah ini dengan memajukan pion ke D5 menyerang kuda. Setelah kuda menghindar misal ke E7, kita lanjutkan dengan pengembangan kuda ke F3. Apabila hitam memakan pion di E4, kita bisa mendapatkan pion E5 milik hitam. Kemudian langkah terbaik hitam selanjutnya adalah kuda ke D6 serang gajah. Nah, kita balas saja dengan menarik mundur gajah ke D3, menggoda hitam untuk memakan pion di D5. Dan jika benar hitam kuda kali pion, kita bisa menjalankan rokade pendek. Biasanya hitam akan menempatkan gajah di E7 juga bersiap rokade sayap raja. Di sini kita majukan saja pion ke C4 mengusir kuda dari petak D5. Setelah kuda menghindar ke F6, kita dorong terus pion ke C5, lagi-lagi menyerang kuda. Kuda ini tidak punya petak yang aman selain pindah ke E4. Nah, kita makan saja kuda dengan gajah. Setelah kuda pukul gajah, kita tempatkan menteri di D5, menyerang kuda dan mengancam skakmat di F7. Jadi kuda milik hitam pasti akan tewas dimakan oleh menteri. Karena jika kuda tetap dipertahankan ke G5, maka gajah sikat kuda. Gajah klub hitam tidak bisa makan gajah karena ada zaman skakmat di langkah berikutnya. Kita kembali ke belakang. Kemudian balasan populer hitam lainnya adalah pion ke D6. Dan ini merupakan langkah yang kurang akurat sebab kita bisa memakan pion di E5. Setelah pion kali pion, putih menteri pukul menteri dan raja makan menteri. Di sini kita lanjutkan dengan pengembangan kuda ke F3 menyerang pion pusat hitam di E5. Jika kuda pukul pion E4, kita juga bisa makan pion dengan kuda mengancam skat benteng di F7. Jadi kuda harus melindungi pion ke D6. Lalu kita makan saja pion dengan kuda. Setelah kuda pukul kuda, kita balas gajah kali kuda. Di sini putih unggul satu pion dan raja hitam tidak bisa lagi untuk melakukan rokade. Baiklah sobat pecinta catur, itulah beberapa jebakan dalam pembukaan Urus of Gambit yang bisa kalian coba dalam permainan. Kira-kira pembukaan apa lagi yang perlu kita bahas? Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan catur selanjutnya.